Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, rumah bukan hanya tempat beristirahat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keluarga dan sumber ketenangan. Membangun suasana rumah yang penuh dengan keberkahan merupakan impian setiap orang. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan atau kondisi dalam rumah dapat menjadi penghalang bagi datangnya rezeki. Memahami dan menghindari pantangan-pantangan ini sangat penting agar rezeki tetap lancar dan berkah mengalir dalam kehidupan kita. Berikut adalah 7 pantangan dalam rumah yang diyakini dapat menyebabkan rezeki seret. Mari kita simak dan introspeksi diri untuk menciptakan rumah yang selalu diberkahi dan dijauhkan dari hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. 1. Tidak menjaga kebersihan rumah. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan rumah adalah salah satu bentuk ibadah. Rumah yang kotor dan tidak terawat dapat menjadi tempat berkumpulnya setan dan makhluk halus yang dapat menghalangi rezeki. Lingkungan yang tidak bersih juga dapat memengaruhi kesehatan penghuni rumah, yang pada akhirnya bisa mengurangi produktivitas dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, membersihkan rumah secara rutin, mulai dari menyapu, mengepel, hingga menjaga kebersihan kamar mandi dan dapur, sangat penting dilakukan. Selain itu, menjaga sirkulasi udara dengan membuka jendela di pagi hari juga membantu menjaga rumah tetap segar dan sehat. 2. Membiarkan pintu dan jendela terbuka saat maghrib. Dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk menutup pintu dan jendela saat waktu maghrib tiba. Hal ini bukan tanpa alasan, karena waktu maghrib adalah waktu ketika setan dan jin mulai berkeliaran. Jika pintu dan jendela dibiarkan terbuka, bukan hanya dapat mengundang makhluk halus, tetapi juga bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Makhluk halus yang masuk rumah dapat mengganggu ketenangan dan kedamaian, serta menghalangi datangnya rezeki. Untuk itu, biasakan menutup pintu dan jendela menjelang maghrib, serta membacakan doa-doa pelindung agar rumah terjaga dari gangguan makhluk halus. 3. Memiliki barang-barang yang tidak digunakan. Barang-barang yang tidak terpakai dan menumpuk dalam rumah dapat menjadi penghalang rezeki. Barang-barang tersebut dapat menyerap energi positif dan menggantinya dengan energi negatif. Selain itu, menumpuknya barang-barang yang tidak digunakan dapat membuat rumah terasa sempit dan tidak nyaman. Menyimpan barang-barang yang sudah tidak diperlukan juga menunjukkan sifat yang tidak hemat dan tidak bijak dalam menggunakan sumber daya. Oleh karena itu, sebaiknya singkirkan atau berikan barang-barang yang tidak terpakai kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, rumah menjadi lebih lapang dan nyaman, serta dapat menarik energi positif yang membawa keberkahan dan rezeki. 4. Tidak melaksanakan sholat di rumah. Sholat adalah tiang agama, dan melaksanakan sholat dapat memberikan keberkahan. Rumah yang tidak digunakan untuk beribadah dapat terasa kosong dan tidak berkah. Sholat di rumah juga mengajarkan kepada anggota keluarga tentang pentingnya ibadah dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, suasana rumah yang sering digunakan untuk sholat akan terasa lebih damai dan tentram. Oleh karena itu, biasakan untuk melaksanakan sholat di rumah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, untuk menarik keberkahan dan rezeki. 5. Membiarkan rumah dalam kegelapan. Rumah yang selalu gelap tanpa cahaya dapat menjadi tempat yang nyaman bagi setan dan jin. Cahaya adalah simbol dari kebaikan dan keberkahan. Menyalakan lampu di rumah, terutama di waktu malam, dapat mengusir energi negatif dan mengundang rezeki. Rumah yang terang dan bercahaya juga menciptakan suasana yang lebih positif dan menyenangkan bagi penghuni rumah. Jangan biarkan rumah dalam keadaan gelap gulita, terutama saat maghrib dan malam hari. Selain itu, pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik agar cahaya alami dapat masuk di siang hari. 6. Tidak membaca Al-Quran di rumah. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat Islam. Membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah dapat mengundang malaikat dan keberkahan. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran dapat menjadi tempat yang gersang dan tidak berkah.
Membaca Al-Quran juga membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati penghuni rumah. Oleh karena itu, biasakan membaca Al-Quran setiap hari, agar rumah selalu diberkahi. Selain itu, ajarkan juga anak-anak untuk mencintai Al-Quran dan rutin membacanya. 7. Tidak mendoakan rumah dan penghuninya. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Mendoakan rumah dan penghuninya agar selalu diberi keberkahan dan dilindungi dari segala macam bahaya adalah hal yang sangat penting. Jika rumah dan penghuninya tidak didoakan, maka bisa saja rezeki menjadi seret dan berbagai masalah datang. Doa memberikan perlindungan dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu panjatkan doa kepada Allah agar rumah selalu diberkahi dan rezeki lancar. Selain itu, lakukan doa bersama keluarga untuk mempererat hubungan dan menambah keberkahan dalam rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjaga rumah agar selalu dalam keadaan bersih, terang, dan diberkahi adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kelancaran rezeki. Menghindari 7 pantangan di atas dapat membantu mengundang rezeki yang berlimpah dan keberkahan dalam rumah. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga rumah kita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.